Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di Hartono Motor Channel. Terima kasih atas kunjungannya. Sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang sebuah rangkaian elektronik dalam sebuah perbaikan aki yang mungkin hal baru, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Salam sukses, salam berkarya, salam kenal. Oke, untuk yang pertama, di sini saya ada sebuah rangkaian elektronik seperti ini. Di sini ada aluminium, oke, dan di sini ada komponen elektronik, di mana aluminium di sini berfungsi untuk sebagai pendingin, dan untuk jenis komponen ini adalah SMD, bentuknya kotak-kotak seperti ini yang kebanyakan di elektronik yang terbaru atau yang modern. Dan di sini kebetulan tadi saya menemukan rangkaian ini adalah sebuah driver dari sebuah lampu LED. Oke, lampu LED bilet seperti ini. Oke, lampu LED yang tentunya mengeluarkan cahaya yang sangat terang sekali. Ini adalah drivernya atau penaik tegangan dari sebuah komponen elektronik, dimana di sini ada sebuah komponen seperti ini. Ini ada tulisannya 470, dan di sini ada kumparan. Kebetulan untuk sebelumnya di sini tadi sengaja tanpa sengaja ini terjatuh, dan penutupnya di sini terlepas. Jadi kebetulan sekali ini bisa melihat kondisi isi di dalamnya. Oke, untuk isi di dalamnya seperti ini kondisinya. Oke, fokus. Kondisinya seperti ini. Ada lilitan kawat tembaga yang mengelilingi dari kumparan ini. Oke, kalau ini tidak salah satuannya 47 mH seperti itu. Dan di sini ada komponen lain. Ini adalah yang kotak seperti ini. Ini adalah sebuah diode, dan di sini ada stripnya. Strip putih. Ini poros supply dari aki. Biasanya kalau lampu LED seperti ini bagusnya menggunakan aki. Dan di sini ada kapasitor. Untuk kapasitor seperti ini bentuknya. Dan di sini ada negatif. Dan di sini ada resistor. Untuk resistornya seperti ini kode-kodenya. Dan di sini ada outputnya. Oke teman, dan untuk melihat rangkaian ini bisa saya pastikan ini adalah sebuah driver dari lampu LED, dimana fungsi lampu LED saat digunakan di motor. Dan untuk lampu LED-nya dari rangkaian drivernya ini seperti ini kondisinya. Ini sudah tidak berfungsi atau tidak bisa dipakai lagi. Oke. Dan untuk cara kerja dari alat ini, saat arus masuk di 12 volt atau sekitaran 15 volt pada aki motor. Kemudian di sini mengalir melalui beberapa rangkaian elektronik penaik tegangan. Di sini ada kumparan, sehingga di sini untuk kumparannya itu menimbulkan getaran elektrik yang bisa menghasilkan voltase yang lebih tinggi tetapi arusnya kecil. Ini adalah sebuah rangkaian elektronik pada semua jenis rangkaian yang menggunakan LED seperti ini. Karena untuk LED seperti ini biasanya saat digunakan karena di sini voltasenya rata-rata untuk lampu LED ini 9 volt, jadi bekerja pada
tegangan 9 volt, dan kebanyakan di sini untuk lampu LED pada motor ini di seri rangkaiannya, sehingga saat digabungkan antara bagian positif dan di sini negatif, ini voltasenya sekitar 9. Oke, di sini 9 kali 3 berarti itu 27 volt. Oke, 27 volt. Jadi di sini untuk voltasenya karena 12 volt tidak bisa menyalakan atau mengaktifkan dari lampu LED-nya ini, sehingga dinaikkan sebuah inverter tegangan pada rangkaian ini menjadi 27 volt, tetapi arusnya sangat kecil sekali di sekitaran mungkin 100 mA seperti itu maksimalnya, sehingga di sini terjadi nyala lampu LED yang lebih terang dengan arus yang kecil, tapi dengan voltase atau denyutan yang naik turun secara cepat. Ini adalah sebuah cara kerja dari lampu LED di motor yang sekarang atau yang terbaru itu sangat terang sekali, dan tentunya dibutuhkan sebuah pendingin yang cukup besar seperti ini. Karena untuk kelemahan dari lampu LED itu sendiri, kelemahan dari lampu LED ini adalah menghasilkan panas yang lebih tinggi dari sebuah rangkaian elektronik, dari lampu LED itu sendiri. Dan supaya tentunya untuk lampu LED ini lebih tahan lama dan awet digunakan. Dan di sini saya akan berbagi tentang fungsi lain dari inverter ini. Inverter atau kumparan induktor ini digunakan pada sebuah perbaikan aki motor yang bertujuan menghilangkan sulfur atau kerak pada plat sel akinya yang lama tidak digunakan, sehingga terjadi sulitnya masuk voltase atau arus pengisian dari sebuah alat cas ke dalam plat sel akinya, yang menyebabkan voltase aki tidak bisa naik saat dicas maupun sulit sekali untuk dilakukan pengecasan. Ini bisa menggunakan induktor ini. Di sini untuk induktornya itu biasanya menggunakan rangkaian elektronik yang banyak di pasaran, dan tentunya untuk prinsip kerjanya sangat sederhana, menggunakan IC waktu, dimana di sini ada IC 55, di sini menggunakan IC 555. Di sini menggunakan IC 555 dan beberapa rangkaian elektronik. Di sini menggunakan power supply 12 volt dari aki, kemudian menuju resistor 100 ohm, kemudian ada resistor 15K, dan di sini terhubung ke pin 7 dari IC 55 ini. Dan kemudian di rangkaian selanjutnya 27K, 41 dan diode 1N4148. Ini ke pin 2 dan 6. Dari pin 2 dan 6 ini disambungkan ke milar atau rangkaian kapasitor milar non polar atau tidak berkutub 10 nanofarad, kemudian diteruskan lagi ke negatif, sehingga saat di sini rangkaian ini diaktifkan atau diberi arus dari aki 12 volt. Di sini untuk pin 3, karena di sini ada power supply yang mengaktifkan IC ini di pin nomor 4 dan 8, sehingga pin nomor 3 ini adalah output mengeluarkan arus atau tegangan naik turun, pulsa atau denyutan dari rangkaian elektronik di dalam IC-nya ini. Sehingga di sini terjadi output di mana diteruskan lagi ke
transistor BC558, oke, dan di bagian basis, kemudian di bagian lain dari pin 3 ini ke diode 1N4148, oke. Kemudian di sini bagian emitornya menuju emitor dan kolektornya menuju ground. Oke teman, dan untuk di sini, oke, ini adalah hal yang terpenting dari sebuah penaik tegangan pada induktor di rangkaian elektronik dalam perbaikan aki, sebuah desulfator. Oke, di sini ada kumparan, oke, kumparan seperti ini. Seperti ini, ada yang seperti ini bentuknya dari komponen desulfator, oke, seperti ini, dan ada pula yang seperti ini, kumparan donat seperti ini. Ini ada di video saya sebelumnya untuk yang kumparan donat. Oke, saat induktor ini diberi arus secara cepat, memutus secara cepat atau pulsa kejutan elektrik. Jadi di sini menimbulkan getaran atau medan magnet yang secara cepat kontinu, sehingga saat dialiri arus listrik atau voltase, di sini terjadi getaran, kemudian menimbulkan induksi. Oke. Karena di sini ada driver atau pengatur dari sebuah getaran elektrik yang memutus dan menghubungkan secara cepat. Di sini ada sebuah FET atau MOSFET IRF Z44. Oke. Ini adalah pin dari IRF Z44N, IRF Z44 GDS. Dan di sini saat gate ini diberi arus positif secara cepat, oke, dan tentunya arusnya kecil, voltasenya tinggi. Jadi saat dilihat dengan AVO ini kurang begitu jelas kelihatan kenaikan dari voltasenya, sehingga terjadi saat ini diberi positif, arus positif, di sini terhubung antara gate, antara drain dan source, sehingga terjadi hubungan langsung, oke, antara di kumparan sini sampai ke negatifnya, sehingga menyambung, menimbulkan medan magnet, oke, kemudian terputus secara cepat, sehingga di sini timbul getaran elektromagnetik dan menyebabkan voltase di area induktornya ini naik secara cepat, oke. Kemudian diteruskan lagi ke positif aki untuk melakukan atau melunturkan sulfur di kerak aki, sulfur di plat-plat sel aki, sehingga tentunya sel akinya bisa menyimpan arus dari saat dilakukan pengecasan. Oke, dan untuk induksi ini menghasilkan voltase di sekitaran 30 sampai 60 volt sesuai dengan nilai yang ada di sini 10 nano ini. Drivernya dari IC55. Di sini. Semakin kecil nilai di milarnya ini 10 nano, semakin tinggi frekuensi atau getaran yang dihasilkan. Ini sudah saya coba pada nilai 4,7 N, 4,7 nano. Dan di sini menghasilkan untuk yang di sini mungkin karena di sini saya tidak ada osiloskop, saya coba di alatnya ini 10N, ini menghasilkan sekitar 1 kHz gitu ini. Dan di sini untuk aliran atau bentuk gelombang dari voltase saat output di bagian gate ini seperti ini. Oke, saya gambarkan seperti ini. Oke. Saat gate ini aktif, untuk sinyalnya, sinyal voltasenya seperti ini. Oke, ini 0 volt.
volt, kemudian naik, naik seperti ini, kemudian turun, 0 volt, kemudian naik lagi, aktif lagi. Jadi seperti ini memutus dan menghubungkan secara cepat, menghasilkan induksi pada induktornya ini, menaikkan voltase pada induktornya ini saat dipasang rangkaian ini pada aki motor. Oke teman, dan untuk rangkaian ini disulvator ini ini sudah saya coba dari sebelumnya, dan untuk rangkaiannya seperti ini induktor. Menghasilkan induksi pada kumparan ini, menaikkan voltase saat alat ini digunakan. Di sini saya akan coba pada aki motor 12 volt. Di sini saya ada sebuah aki seperti ini. Aki 12 volt. Di sini saya lihat dari voltase akinya. Untuk voltase akinya 12,43. Saya pasang. Saat alat ini aktif, di sini terjadi penurunan voltase yang sangat kecil sekali, 12 volt, 4, kemudian menurun ke 12,36, kemudian 0,35. Ini alat ini bekerja. Saat alat ini bekerja, voltase aki menjadi menurun sampai ke 11 volt. Sampai ke 11 volt untuk aki 12 volt. Ini bisa kita lakukan pengecasan kembali untuk aki ini, supaya tentunya hasil dari arus yang disimpan pada aki ini lebih besar lagi, dan tentunya bisa digunakan untuk kelistrikan motor, terutama starter motor. Itu membutuhkan arus yang besar dan daya simpan aki yang cukup tinggi. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini saya ada disulvator yang ada di pasaran seperti ini. Disulvator clean ini sama fungsinya dengan disulvator pada umumnya. Pada rangkaian yang saya buat ini, dan di sini ada beberapa keterangan. Di sini untuk disulvator ini, bentuk fisiknya seperti ini, dan alat ini bekerja di arus yang sangat kecil sekali, cuman 20 mA. Dan di sini untuk disulvator ini menghasilkan voltase pada saat aktif itu 60 sampai 100 volt. Ini frekuensinya 10 kHz. Light indikator when pulse working. Jadi saat alat ini menyala, ini disulvatornya bekerja. Dan untuk selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan dari disulvator ini. Disulvator yang ada pada gambar sebelumnya, pada gambar ini. Dan di sini saya akan coba untuk membuka. Di sini saya akan coba tes dulu untuk cara kerja dari disulvator ini pada aki 12 volt, karena di sini untuk alat ini bekerja otomatis 12 sampai 48 volt pada aki motor maupun mobil.
Oke, 12,3 volt, membaca voltase. Oke, membaca voltase. Oke, di sini alatnya sudah bekerja dan menimbulkan getaran yang sangat keras sekali. Oke, menimbulkan suara getaran. Oke, berhenti, menyala lagi. Seperti ini untuk cara kerjanya. Oke teman, dan di sini saya akan membuka alat ini, bagaimana rangkaian di dalamnya dan apa saja yang ada pada desulfator ini. Oke, saya lepas dulu. Sebentar, saya lepas. Ini sudah saya gunakan sangat lama sekali, lebih dari 5 tahun, dan alat ini bisa membantu perbaikan aki yang sulit dicas. Dan di sini untuk desulfator ini berfungsi untuk membantu sistem pengisian supaya bisa normal lagi. Tentunya tidak semua aki itu bisa diperbaiki, dan ada beberapa syarat supaya aki ini bisa menyimpan arusnya kembali. Itu dari bentuk fisiknya normal, tidak ada cacat atau bergelembung. Dan di sini untuk kondisi aki yang tadinya normal, karena lama tidak dipakai sekitaran 3 bulan, di sini bisa memanfaatkan desulfator ini supaya bisa normal kembali. Karena kalau dicas biasa, langsung dicas pakai alat cas biasa, di sini sangat sulit sekali untuk menaikkan voltase atau penyimpanan di akinya. Jadi di sini dibutuhkan alat khusus, penaik arus, penaik tegangan pada aki yang banyak sulfurnya. Untuk selanjutnya di sini saya lepas dulu dari desulfator ini. Oke, saya lepas. Saya lepas dulu bos. Oke, di sini ada kabel merah, ini positif, kabel hitam negatif. Dan untuk selanjutnya di sini ada beberapa rangkaian dari desulfator ini. Oke, rangkaian utamanya di sini. Oke, rangkaian utamanya di bagian sini. Oke, di bagian sebelah sini yang dilingkari putih seperti ini. Oke, 4R7. 4R7. Oke, dan bentuknya seperti ini. 4R7, ini adalah induktornya. Oke, kemudian di sini ada bagian positif ke aki. Oke, di sini bagian positif, dan di sini masuk diode. Oke, ke rangkaiannya sini, ke induktornya. Oke, kemudian masuk induktor, ada lilitan, kemudian masuk ke di sini ada MOSFET. Oke, MOSFET, dan di sini di MOSFET-nya ini nanti terhubung ke negatif. Di negatif ini ada seperti ini, ada shunt resistor dengan nilai rendah. Ini jalur positif negatifnya.
dan di baliknya sini ada sekring, di baliknya sini, di bawahnya ini dalamnya ada sekring. Dan di sini di kumparnya sini, bagian lain dari kumparan ini yang terhubung ke negatif. Di sini ada kapasitor SMD 4, 1 2 3, 3 buah kapasitor milar SMD yang kotak. Dan di sini ada beberapa diode. Teman, dan di sini ada poin utama atau komponen utama dari desulfator ini, yaitu chipnya, pengatur pulsa on off nya di bagian sini. Maaf, ini dari awal saat saya beli dari komponen ini tidak ada nomor serinya, jadi hanya polos seperti ini. Dan di sini ada pin IC nya, yang sebelah kiri titik ini adalah awalnya. Saat pembacaan IC ini bagian 1 2 3 4 dan seterusnya, kemudian berakhir, kemudian di sini berakhir di sini gitu. Yang seperti ini. Ini adalah bagian dari sebuah desulfator buatan pabrikan luar negeri, bos. Dan untuk harganya ini lumayan sekarang. Kemarin ini saya lihat-lihat di sekitaran 400-an, 400.000. Kalau yang buatan rumahan atau elektronik rumahan itu terjangkau sekali, ada yang di bawah 100.000. Teman-teman juga bisa menggunakan yang buatan rumahan atau yang 100.000. Ini fungsinya dan cara kerjanya hampir sama, tapi beda di indikator dan otomatisnya itu. Jadi saya lepas dari bagian dalamnya, saya lihat bagiannya. Kok sulit, bos? Sabar. Ini. Dan untuk bagian dalamnya seperti ini. Di sini ada push buttonnya untuk menyetel bagian settingan voltasenya. Dan di sini sekringnya tadi, fuse. Di bagian sini sekringnya, pengamannya. Dan di sini ada komponen seperti transistor, tapi di sini bukan transistor ini. LM317 IC ini rupanya, IC LM. Dan di sini LED yang biru saat desulfator ini bekerja. Dan di sini voltasenya, voltase dari saat di tes pertama, voltase aki dan C12 ini di bagian sini. Baterai negatif, bagian positif. Ini yang terhubung ke cas positif dan negatif. Jadi desulfator ini bisa dipasang sambil dicas. Dan untuk melihat alat ini bekerja pada saat dilepas, seperti ini. Saya pasang jabet akinya, bos. C12 D12. LED-nya menyala.
Maaf, untuk lampu lednya ini aslinya warna merah, di sini saya ganti warna biru supaya lebih asik saja. Oke, kemudian di sini, oke, saat bekerja seperti ini, dan di sini yang menghasilkan suara getaran di bagian induktornya sini, bos. Coba saya tekan dari sini, apakah berpengaruh? Ini tidak berpengaruh. Ini settingan dari voltase, voltase 12, 24, 36 dan 48. Ini karena sudah lama mungkin di dalamnya ini kotor untuk switchnya. Oke, ini. Oke teman-teman, dan untuk pulsanya atau alat ini bekerja menimbulkan suara sesuai dengan lampu LED ini menyala. Oke, di sini saat satu sirkus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, stop. Oke, sekitar 15 nyala lampu LED saat alat ini bekerja pada satu siklus waktu tertentu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Cara perbaikan sebuah aki yang sulit dilakukan pengecasan atau arusnya itu sulit masuk atau voltasenya tidak bisa naik saat dilakukan pengecasan biasa, bisa menggunakan alat desulfator. Oke, ini bisa dilakukan sambil dicas. Oke, bisa menggunakan alat alat desulfator seperti ini. Ini otomatis 12, 36, 24 dan 48 volt. Oke, yang buatan saya sendiri ini cukup sederhana, dan di sini untuk aki 12 volt. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih atas kunjungannya. Jika ada salah kekurangan bisa tulis di kolom komentar. Salam sukses, salam otomotif.